Suku Polahi, demikian nama yang diberikan kepada sekelompok masyarakat yang mendiami daerah hutan dan pegunungan di Gorontalo dengan pola hidup berpindah-pindah. Polahi dalam bahasa Gorontalo berarti orang pelarian. Hutan belantara Gunung Boleohuto dan Bahunta yang masih asli menjadi rumah dan sumber mata pencaharian suku Polahi. Suku Polahi bertempat tinggal di bawah bebatuan, di atas pohon, pondok atau sabua, gubuk suku terasing. Leluhur suku Polahi melakukan pelarian ke pedalaman Gunung Boleohuto untuk menghindari kerja paksa dan tuntutan bayar pajak dari kaum penjajah Belanda. Leluhur suku Polahi rela meninggalkan kesenangan duniawi dengan menetap dan bertahan hidup di puncak gunung. Kehidupan suku Polahi di hutan menyebabkan mereka tidak mengenal pendidikan. Dalam kebiasaan suku Polahi, tidak mengenal hitung-menghitung dan tak mengenal hari. Angka paling besar yang dapat mereka hitung adalah 4. Selebihnya adalah banyak. Sebelumnya orang Polahi konon hanya mengenal 2 kriteria, yakni 1 dan banyak. Sebagian suku Polahi mulai mengenal hubungan dengan suku lain dan membentuk perkampungan. Namun lebih banyak yang tinggal di pedalaman hutan. Suku-suku kali ini akan menelusuri suku yang memunculkan banyak mitos di masyarakat Gorontalo mengenai keberadaan suku Polahi. Perjalanan menuju perkampungan suku Polahi di tengah hutan Gunung Boleohuto saya awali dari kota Gorontalo. Saya harus menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam ke desa Binajaya, Dusun Pilo Muluta yang menjadi desa persinggahan sebelum masuk ke hutan. Kami harus melewati jalanan berliku, mulai beraspal rata hingga berbatu. Bahkan untuk menuju desa Binajaya, mobil kami harus menyeberangi sungai kecil. Sepanjang perjalanan menuju desa Binajaya, saya disuguhkan pemandangan kebun jagung dan juga pegunungan yang indah. Mau meliput di kampung Polahi. Ya. Kita berangkat hari ini. Rombongan adalah kepala. Perjalanan menuju perkampungan suku Polahi memerlukan persiapan yang matang, baik perlengkapan maupun makanan. Selain medan yang masih hutan lebat, perjalanan ini pun cukup jauh. Menurut orang-orang di desa Binajaya, saya harus berjalan kaki sekitar 6 jam untuk sampai ke rumah suku Polahi. Kekuatan, kesehatan fisik, dan mental bagi seluruh tim ini akan tugas. Rombongan saya kali ini bagaikan tim ekspedisi. Rombongan berjumlah 22 orang. 16 orang diantaranya adalah porter yang membantu membawakan barang-barang kami. Saya juga dibantu pemandu yang benar-benar menguasai medan, termasuk membuka hutan dan mengerti adat istiadat suku Polahi. Sekarang kita udah mau mulai jalan ke suku Polahi, letaknya ada di pegunungan sana, masih agak jauh dan sekitar beberapa jam, kurang lebih 6 jam kalau orang sini, tapi nggak tahu juga. Kita berapa jam nanti jalannya kira-kira ya? Ya, sekitar 6 sampai 8. Nah, ini untuk orang yang asli sini, mudah-mudahan kita bisa mengimbangi. Ya. Petualangan akhirnya dimulai. Saya berjalan bersama Nanang dari Dinas Kehutanan Gorontalo yang kebetulan pernah menulis tentang keseharian suku Polahi.
Mau ikut dia? Matahari yang bersinar terik siang itu seolah ingin mengiringi petualangan kami. Baru beberapa saat saya berjalan, saya dan rombongan sudah harus menyeberangi sungai. Sungainya sih tidak dalam, tapi sayangnya air sungai sudah tidak jernih. Saya mendapat penjelasan air sungai sudah terkontaminasi akibat penambangan emas liar. Kandungan merkurinya sangat tinggi. Udah lewatin daratan, sungai lagi. Sudah berapa sungai saya seberangi. Tapi kita juga belum sampai, masih jauh lagi, masih beberapa jam lagi. Ayo. Udah 3 jam perjalanan, masih sepertiga lagi. Baru sepertiga, maksudnya masih 2/3 perjalanan lagi. Kita masih nanjak lagi dan sekarang turun. Akhirnya tiba di tepi sungai yang sangat jernih dan kita memutuskan kayaknya karena udah mulai gelap untuk berkemah aja untuk bermalam di sini, untuk besok pagi-pagi kita melanjutkan perjalanan menuju ke tempat perkampungannya suku Polahi. Pinggiran Sungai Maladia menjadi tempat pilihan saya dan rombongan untuk berkemah. Katanya air sungai ini menjadi satu-satunya aliran sungai yang airnya masih jernih karena belum ternodai akibat penambangan emas liar. Nanti kalau sudah ada, kami sudah duluan, jadi kami kan ya sih bahwa rombongan perlu dari TPRI. Sepertinya matahari sudah mulai tenggelam dan kami pun memutuskan untuk berkemah untuk melanjutkan perjalanan esok pagi. Malam saya lewati dengan dinginnya udara dan gemercik Sungai Maladia. Belum terbayang oleh saya bagaimana suku Polahi yang katanya adalah suku pelarian Gorontalo. Rasanya pagi ini adalah menjadi pagi terindah bagi saya. Terbangun dari tidur dengan penuh kedamaian alam. Bangun tidur langsung melihat kejernihan air Sungai Maladia dan menyejukkan sambil menikmati sarapan pagi. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya saya dan rombongan tiba di perkampungan suku Polahi di Gunung Bulio, Huto. Akhirnya sampai juga di perkampungan, bisa dibilang perkampungan ya, di tempat tinggalnya orang-orang suku Polahi. Bisa langsung ke sana? Ayo. Saya hanya melihat beberapa rumah yang jaraknya agak berjauhan dan hanya tinggal satu kepala keluarga saja, yaitu kepala suku dan keluarganya. Menurut Nanang, kami tidak bisa langsung menemui kepala suku karena harus melewati beberapa prosesi, mungkin istilah Jawanya kulonuwun dulu. Ini rumah Rumahnya Babah. Iya, suku itu. kepala suku. Kita bisa langsung saja ada Pak Kadis di sana. Akhirnya saya dapat menemui Bapak Kepala Suku Polahi, Baba Manio. Jujur saja saya sempat deg-degan karena banyak mendengar cerita bagaimana suku Polahi jika bertemu orang baru. Ini Baba. Oh, ini Bapak. Tetapi perasaan itu hilang sekejap ketika melihat sosok kepala suku Baba Manio. Pak Gadis, kan awalnya saya Baba konon adalah turunan Polahi yang terakhir yang tersisa.
katanya suku Polahi itu tinggalnya di pohon-pohon, tapi ternyata pas saya sampai di sini mereka sudah tinggal di rumah. Itu gimana sih Pak? Harus saya ditanya ke Bapak. Kepala dusun Bapak Udin Mule yang menjadi kepala rombongan kami pun menjadi penterjemah saya. Dalam berkomunikasi sehari-hari, orang Polahi menggunakan bahasa Gorontalo kuno yang tidak semua orang Gorontalo pun mengerti. Yang dulu itu menurut cerita orang-orang tua dahulu, bahwa Polahi adalah pelarian zaman dahulu yang masuk hutan karena tidak mau dijajah oleh Belanda. Kemudian mereka menjadi suku terasing di hutan. Jadi memang dulunya suku Polahi itu tinggal di pohon-pohon gitu, lalu udah seiring zaman sudah banyak pengetahuan, lalu mereka juga pindah di rumah ya. Saat ini Baba dan keluarganya memang sudah tinggal di rumah. Dan katanya sih masih ada Polahi yang tinggal di pohon. Namun jauh sekali di hutan pedalaman dan butuh waktu berhari-hari menuju ke tempat itu. Sebenarnya pemerintah setempat sudah memberikan hunian layak tinggal untuk orang-orang Polahi. Namun mereka menolaknya karena beginilah cara mereka mempertahankan hidup dan adat istiadat peninggalan leluhurnya. Mungkin karena kami baru bertemu, saya merasakan sikap Baba yang agak tertutup. Sulit sekali untuk mengetahui lebih tentang suku Polahi. Setelah berbincang-bincang tentunya dengan penterjemah Bapak Udin Mule, Baba mengajak saya untuk ikut dengannya memanen padi di ladang. Wah, ternyata Baba ramah sekali. Alam adalah segalanya bagi orang Polahi. Karena untuk hidup sehari-hari, mereka sangat bergantung pada hasil alam dari berkebun dan berladang. Ladang orang Polahi adalah seluas alam yang ada. Secara berpindah-pindah, mereka membangun hutan menjadi ladang dan perkebunan. Yang membuat saya kagum adalah kesadaran tinggi orang-orang Polahi untuk tetap menjaga keseimbangan alam. Bukan begitu diambil. Oh, tangannya. Baba pun mengajari saya memotong padi menggunakan ani-ani. Nah, begitu. Unik motong padinya ini pakai ani-ani ya. Ani-ani jadi satu persatu diginiin ya, tapi harus hati-hati karena kalau enggak nanti kita bisa kena pisaunya tajam. Saya pegang. Memanen padi tidak hanya dilakukan oleh kaum pria saja. Saya melihat anak-anak perempuan Baba turut memanen padi. Bahkan anak Baba yang masih kecil pun ikut memanen padi. Padi memiliki arti penting bagi orang Polahi. Padi tidak diperjualbelikan oleh orang Polahi. Bahkan padi ditaruh di dalam rumah tinggal bersama mereka. Jika panen tiba, rumah dipenuhi padi. Konon orang Polahi rela tidur di luar rumah jika rumah sudah dipenuhi padi. Asalkan padi-padinya aman di dalam rumah. Jadi suku Polahi juga bukan hanya menanam padi yang subur, juga ada kacang-kacangan, terus ada juga umbi-umbian atau mungkin biasa disebut singkong. Dan ini salah satu contoh hasil tanamannya orang suku Polahi. Ini biasanya kalau kita umumnya menyebutnya labu, tapi kalau di sini disebut apa ini namanya? Bolongga. Bolongga ya. Biasa dibuat apa nih bolongga ini? Oh, ya bikin cuma dia mau rebus, bikin bubur. Tapi tadi saya sempat melihat Baba marah. Ingat Baba yang nanti. Tadi Baba marah setelah mendapati labu-labunya hasil panen ada yang mencuri. Baba marah besar jika ada yang mencuri.
Karena salah satu prinsip hidup orang Polahi adalah hidup damai dan tidak mengganggu apa yang menjadi milik dan haknya. Jadi Sungguh menakjubkan. Meski jauh hidup di hutan dan tentunya dengan minim pendidikan, orang Polahi memiliki budi pekerti yang mengagumkan. suku Polahi ini terkenal orang yang sangat jujur karena mereka tidak akan mengambil milik orang lain dan juga mereka akan marah jika miliknya mereka juga diambil, begitu ya? Wah, ini sama nih. Besarnya. Selain berladang dan berkebun, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, orang Polahi mencari rotan di hutan. Saya dan Nanang pun diajak Babuta dan Halimu yang ingin mencari rotan di hutan. Kami pun berjalan menyusuri jalan setapak. Hasil rotan biasanya untuk membuat peralatan rumah tangga untuk dipakai sendiri. Seiring dengan perjalanan waktu saat ini, rotan dijual pada orang desa yang memang sengaja menyambangi perkampungan orang Polahi. Namun sayangnya keluguan dan ketulusan orang Polahi terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena mereka kadang suka ditipu dengan orang-orang yang mengaku akan membayar hasil rotannya. Selain babi ada rusa gitu? Oh, ada. Biasanya sambil mencari rotan, Babuta dan Halimu membuat jebakan babi atau biasa disebut bue. Bue hanya terbuat dari kayu dan tali. Setelah jadi, bue akan dicek kembali 2 hingga 3 hari berikutnya. Jadi kalau babi jalan nginjek ini, Ya, injak ini dia yang akan kakinya ketangkep terus Ya, ini langsung iya. kental gitu. Mereka nggak ngejual hasil buminya kecuali rotan ya? Memang dilarang atau gimana? Memang ada larangan atau gimana? Malamnya Baba Manio bersama istrinya Tilianio mendatangi tempat kami tinggal. Memang disinilah tempatnya bagi tamu-tamu yang mengunjungi orang Polahi. Baba pun bercerita keseharian orang Polahi. Menurutnya orang Polahi tidak menyeramkan seperti yang kebanyakan orang mengiranya. Mengenai perkawinan, orang Polahi memang mengenal perkawinan sedarah. Kalau di suku Polahi masih boleh misalnya menikah antara saudara laki-laki, seorang kakak laki-laki menikahi adik perempuannya. Ya. Moali baba, boleh mau atau moali mau nikah? Boleh. Masih boleh. Masih boleh. Boleh kalau kenapa? Kenapa? Boleh. Bagaimana? Di utang boleh itu. Boleh menikah. Begitu boleh. Kalau misalnya ayah dengan anaknya boleh menikah juga? Wanu maya, wanu tiba bawa luala mali menikah? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Itu tidak boleh. Tetapi Baba dan Tilianio kemudian bersenandung ala Polahi.
di mana isi senandungnya itu bercerita tentang keberadaan orang Polahi yang merupakan suku pelarian Gorontalo yang tidak ingin dijajah oleh Belanda. Bagaimana Komran? Kita sekarang udah siap untuk ngelihat gimana sih pagi-pagi suku Polahi itu beraktivitas. Udara dingin masih menyergap tubuh saya. Rasanya saya belum ingin beranjak dari tenda. Tapi pagi ini saya sudah diberi izin oleh Baba Manio untuk ikut dalam kegiatan istrinya, Tilianio. Perempuan dalam suku Polahi memiliki porsi yang sama. Perempuan harus dapat menghidupi diri sendiri dan berjuang mempertahankan hidupnya. Setibanya saya di rumah Baba, ternyata Tilianio sudah bersiap untuk memandikan cucunya yang masih bayi. Karena ibu bayi sudah pergi ke ladang. Dengan penuh kesabaran saya melihat Tilianio memandikan cucunya. Usai memandikan cucunya, Tilianio pun menumbuk padi untuk makan hari itu. Kali ini Baba Manio membantu istrinya sebelum ia pergi ke ladang. Tilianio lalu memasak beras yang ia tumbuk tadi. Namun beras dicampur dengan jagung. Sambil menunggu nasi jagung matang, Tilianio memberikan saya pisau. Wah, sepertinya Tilianio tahu kalau perut saya sudah keroncongan. Saya kagum sekali melihat Tilianio yang sangat gesit dan cekatan. Menuntaskan pekerjaan dengan rapih dalam waktu yang singkat. Kasih nenek dan ibu sepanjang masa. Inilah yang saya rasakan ketika melihat Tilianio menina bobokan cucunya. Ada yang unik dalam cara orang Polahi menghantar anak mereka tidur. Yaitu senandung dilantunkan keras dan berteriak. Memang sengaja dilantunkan keras untuk memberitahu orang-orang di luar rumah agar tidak berisik. Di sini saya semakin yakin pentingnya makna padi bagi orang Polahi. Karena anak yang sedang tidur diibaratkan padi yang berada dalam rumah. Jadi menurut artinya, Tilianio berteriak pada orang-orang di luar rumah agar tidak berisik karena sedang ada padi di dalam rumah.
Memang kadang terlihat tidak lazim, tetapi inilah cara setiap orang atau komunitas menjalankan hidupnya dan menjaga nilai-nilai peninggalan leluhurnya. Menelusuri keseharian suku Polahi sangat unik dan menakjubkan. Saya mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran hidup beberapa hari di sini. Seperti nilai-nilai kejujuran yang menjadi prioritas utama atau prinsip hidup orang Polahi meskipun mereka tinggal jauh dari kota ataupun keramaian. Saya tuntaskan perjalanan suku-suku kali ini dan nantikan perjalanan suku-suku berikutnya yang masih akan terus menelusuri kehidupan suku-suku yang ada di Nusantara. Demudong Gaya ulangi. Sampai jumpa lagi. Mau pamit dulu. Ya. Bapak, Nama Hindu tinggal ya, Baba. kasih Bapak. Ya. Iya. Foto nggak? Hai. Foto dong, Pak. Minta tolong aja. Ayo, Ri. Nah ini yang muda nih.